Oke, baiklah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas perbandingan trigonometri di mana? Maksud saya perbandingan trigonometri sudut istimewa di tiap kuadran. Perbandingan trigonometri itu apa? Jadi perbandingan trigonometri ya tidak lain dan tidak bukan adalah misalnya nilai sin, nilai cos, nilai tan di sudut-sudut yang berada di tiap kuadran. Nah, sebelumnya kita hanya diberikan, oh ya, ini teman-teman saya tekankan di sini, ini sudutnya adalah sudut istimewa gitu ya. Oke. Jadi jangan khawatir untuk sudut-sudut yang kita bahas selalu istimewa nanti ya pada video kali ini. Nah, pada video sebelumnya kita sudah diberikan tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 gitu ya. Jadi sudut-sudut istimewa di kuadran 1 itu ada 30 derajat, 0 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini juga kita bisa membaca nilai perbandingan trigonometrinya, atau kita bisa membaca nilai sinnya berapa, cosnya berapa, tannya berapa, kosekannya berapa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kan gampang ya. Tapi ini kan terbatas hanya sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ketika kita ditanya misalnya sin 135. Nah, ini kan tentu saja tidak ada di tabel ya teman-teman, karena yang ditampilkan di tabel ini hanya nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 1 saja gitu ya. Nah, itu kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu yang namanya kuadran dan sudut-sudut di tiap kuadran itu berapa saja batas-batasnya gitu. Kalau kuadran 1 sudutnya kan dari 0 sampai 190 derajat gitu. Nah, kalau kuadran 2 sudutnya kan dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, kalau di kuadran 3 sudutnya kan dari 180 sampai 270 derajat. Nah, kalau di kuadran 4 sudutnya dari 270 derajat sampai 360, begitu teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita menjawab berapa sih besar dari misalnya berapa sih besar dari sin 135 misalnya, sebelum kita menentukan nilainya berapa gitu, nah kita harus menentukan dulu nih tandanya negatif atau positif gitu ya. Jadi di sini saya singkat saja untuk kuadran 1 nilai perbandingan trigonometri yang positif yaitu semuanya ya. Sin cos tan itu positif selalu di kuadran 1 gitu. Nah, kalau di kuadran 2 yang positif hanya sin. Kalau di kuadran 3 yang positif hanya tan. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Jadi untuk menghafalnya gampang ya. Pakai kalimat ini. Semanis cinta tanpa kosmetik. Artinya begini. Semanis berarti di kuadran 1 semua, itu semua gitu. Semua perbandingan trigonometri semua ini maksudnya sin, cos, dan tan ya. Kalau untuk sekan itu nanti digambarkan. Berarti positif. Nah, kalau di kuadran 2 ini kan sinta. Berarti yang di kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Kuadran 3 tan saja yang positif. Nah, kuadran 4 cos saja yang positif gitu. Oke. Daripada berlama-lama langsung saja kita bahas beberapa contoh soal. Bisa tentukan tanda nilai sin 120. Nah, maksudnya soal ini adalah kita menentukan dia positif atau negatif gitu ya teman, atau negatif. Nah, oke. Caranya gampang ya. Kita kita cari dulu, tahu dulu 120 ini itu berada di kuadran mana sih? Di kuadran 2 ya. Kenapa? Karena ya kuadran 2 itu kan nilainya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti 120 itu di kuadran 2. Nah, yang ditanya adalah sinnya 120. Di kuadran 2 nilai sin positif atau negatif?
mana? Semanis. Oke, semua positif. Sin berarti sin positif ya di kuadran 2. Berarti nilai sin 120 adalah positif. Gampang? Gampang. Oke. Kemudian tentukan tanda nilai dari cos 225. Nah, 225 ini kita tentukan dulu. Dia di kuadran mana? Oke, 225 itu kan saya rasa di sini ya. Teman-teman pasti setuju 225 itu di kuadran 3. Karena apa? Karena di kuadran 3 itu kan adalah sudut-sudut yang besarnya di antara 180 sampai 270. Nah, 225 kan ada di antara 180 dan 270 kan. Berarti 225 adalah di kuadran 3. Nah, kita cek. Ternyata yang ditanya cosnya. Cos di kuadran 3 berapa? Cos di kuadran 3. Cos di kuadran 3 itu nilainya apa? Nilainya adalah, kita lihat ya, cos di kuadran. Nah, di kuadran 3 kan yang positif hanya tan, sedangkan yang ditanya cos. Berarti bisa dipastikan nilai cos 225 adalah negatif gitu ya. Selanjutnya adalah tentukan nilai kosekan 300. Nah, kita tentukan dulu 300 itu kuadran berapa? 300 itu kan kuadran 4 ya. Kalau kita perhatikan di sini. 300 itu kuadran 4. Ya kan? Nah, sekarang di kuadran 4 itu kan yang bernilai positif hanya cos. Berarti sin dan tan-nya itu negatif. Oke. Tapi yang ditanya apa? Yang ditanyakan ternyata yang ditanya adalah kosekan. Nah, bagaimana mencarinya? Padahal yang kita bahas dari tadi kan hanya sin, cos dan tan. Nah, kita kita ingat-ingat kembali ya. Waktu teman-teman membahas materi sebelumnya tentang segitiga itu tuh. Nah, kalau kita lihat kosekan itu kebalikannya dari siapa? Kebalikannya dari sin kan? Ya, nah, kosekan itu kan kalau sin kan depan miring, kalau kosekan kan miring per depan. Berarti untuk menentukan tanda kosekan, berarti kita jadi maksudnya begini, tanda kosekan itu sama dengan tanda sin gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau sin di kuadran 4 kan negatif ya. Kenapa? Karena yang positif kan hanya cos gitu ya. Berarti bisa dipastikan kalau kosekannya juga negatif gitu ya. Berarti ini negatif. Oke. Misalnya kalau saya tambah lagi ya. Tentukan tanda dari berapa misalnya. Tentukan tanda dari nilai misalnya berapa? 480 derajat. Oke. Misalnya sekannya gitu ya. Sekan 480. Nah, 480 itu kan lebih dari 360 kan? Berarti dia ngulang lagi nih. Iya enggak? Kalau kita gambar itu sudutnya nanti begini kurang lebih. Kalau 360 kan dari sini sampai sini 360. Sedangkan sekan itu kan sekan. Kalau 480 lebihnya berapa? Lebihnya adalah 120. Berarti ngulang lagi dari sini itu sejauh 120 derajat ya, sekitar segini lah ya. Oke, sekitar segini. Oke. Nah, ini di kuadran 2 ya. Kalau di kuadran 2 berarti nilai sekannya negatif atau positif. Nah, kalau sekan itu kan kebalikannya dari cos. Ya kan? Ya enggak? Nah, berarti kita fokuskan nilai cosnya aja. Kalau cos di kuadran 2 jelas negatif karena yang positif hanya sin. Berarti bisa dipastikan sekan 480 ini nilainya negatif gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Mudahan bisa ya. Oke. Sip.